Shalom Bapak dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJ Karismata. Nah Bapak dikasih Tuhan, jika hari-hari ini kita memperhatikan berita kayak gitu, tentu kita tidak akan asing lagi dengan satu tokoh yang bernama Sarah Gilbert gitu. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Bapak Ibu mungkin bisa lihat fotonya seperti ini. Siapa itu Sarah Gilbert? Sarah Gilbert adalah pemimpin dari tim ilmuwan dari Universitas Oxford, dan mereka sudah bekerja selama berbulan-bulan, dan pasti Bapak Ibu tidak asing yang namanya dengan vaksin Oxford AstraZeneca gitu. Jadi karena Sarah Gilbert inilah yang orang yang memiliki jasa begitu besar sehingga akhirnya vaksin ini pun akhirnya bisa ditemukan dan bisa dipakai oleh berjuta-juta orang, sehingga akhirnya banyak jutaan manusia ini bisa diselamatkan dari ganasnya pandemi COVID-19. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika pada satu acara tenis kayak gitu yang terkenal di Inggris, Sarah ini diundang khusus oleh panitia, dan di tengah-tengah acara itu panitia pun menyiarkan kepada semua orang yang ada di tempat itu bahwa hari ini jika kita bisa berkumpul di tempat ini, itu karena ada satu tamu spesial yang sudah bekerja keras sehingga kita bisa ada di tempat ini, dan dia memperkenalkan sosok Sarah Gilbert, sehingga akhirnya semua orang di dunia pun mengenal gitu siapa itu Sarah Gilbert. Yaitu adalah dia adalah penemu vaksin Oxford AstraZeneca kayak gitu. Tentu Bapak Ibu ada yang memakai yang sudah divaksin, tentu ada yang sudah memakai vaksin AstraZeneca. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Sarah ini dia melepaskan hak paten atas temuannya, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari penjualan vaksin AstraZeneca ini. Jadi seharusnya dia bisa jadi orang yang sangat kaya raya karena penemuannya ini, tetapi dia melepaskan semua hak paten atas vaksin ini karena dia berpikir bahwa biarlah vaksin ini dia sumbangkan untuk kemanusiaan. Dia melepaskan semua hak-hak paten yang dia dimiliki, sehingga vaksin ini bisa dijual murah kepada semua orang yang membutuhkan, sehingga semakin banyak lagi orang yang tertolong di tengah-tengah pandemi ini. Satu sosok yang luar biasa. Itu satu sisi, yaitu sosok Sarah Gilbert. Nah, kemudian di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini, tentu ada juga orang-orang yang berlaku sebaliknya. Jika Sarah Gilbert tadi ini melepaskan hak paten yang dia miliki atas vaksin Oxford AstraZeneca, supaya semua orang ini bisa terselamatkan, bisa mendapatkan suntikan vaksin yang dia temukan. Tetapi yang menarik adalah ada beberapa oknum orang juga yang memanfaatkan pandemi saat ini untuk kepentingannya diri sendiri. Bapak Ibu tentu tidak asing dengan berita-berita seperti ini, di mana ada orang yang menimbun masker, ada orang yang menimbun APD, kemudian desinfektan, hand sanitizer, kemudian juga yang paling baru-baru ini adalah tabung oksigen, di mana polisi menggerebek gudang juga penyimpanan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19, vitamin juga ada orang yang menimbun vitamin, bahkan yang terbaru adalah pungli makam dan mafia krematorium. Ada begitu banyak orang yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengejar keuntungannya mereka sendiri. Nah, dari dua contoh ini kita menarik kesimpulan bahwa inilah manusia. Ada orang yang di satu sisi begitu peduli kepada sesamanya, tidak mementingkan dirinya, tetapi di satu sisi juga ada begitu banyak orang yang mementingkan dirinya di atas segalanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 24, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa setiap kita, janganlah kita mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah tiap-tiap orang mencari keuntungan bagi orang lain atau sesamanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu sikap mementingkan diri sendiri.
mementingkan diri sendiri atau lebih dikenal dengan sikap egois kayak gitu. Sikap egois, nah, kata egois ini berasal dari bahasa Yunani, ego yang artinya saya. Jadi egois ini adalah satu sikap yang mementingkan saya, keakuan kayak gitu. Artinya satu sikap yang mementingkan dirinya sendiri di atas orang lain kayak gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak dikasih Tuhan, setiap manusia itu memiliki ego di dalam hatinya. Saya, Bapak Ibu, Saudara semuanya, semua orang itu memiliki ego di dalam hatinya. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah ego itu terkendali atau tidak. Kita melihat dua contoh yang saya berikan tadi, satu sosok Sarah Gilbert, kemudian satu sosok oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Setiap orang itu mempunyai ego masing-masing kayak gitu, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah ego kita itu terkendali atau tidak. Jika kita bisa mengendalikan ego kita, maka hal itu kita akan melakukan hal yang merugikan orang lain kayak gitu. Tetapi ketika ego kita itu terlalu menguasai hidup kita, yang terjadi adalah ya seperti oknum-oknum ini tadi. Mereka mencari keuntungan di tengah-tengah pandemi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Nah, kita sadar bahwa masing-masing dari kita itu punya yang namanya ego masing-masing. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah ego kita itu terkendali? Apakah ego kita itu terkendali atau jangan-jangan hidup kita yang malah dikendalikan oleh ego? Itu yang harus selalu kita selidiki hari ini. Tuhan, selama ini apakah ego saya ini terkendali dengan baik? Nah, Bapak dikasih Tuhan, apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi egois atau mementingkan dirinya sendiri? Ada banyak hal kayak gitu, penyebab-penyebab dari mengapa seseorang itu menjadi orang yang egois atau mementingkan dirinya sendiri. Ada berbagai macam sebab, tetapi hari ini, saat ini saya akan setidaknya memaparkan dua sebab mengapa seseorang itu menjadi orang yang suka mementingkan dirinya sendiri. Sebab yang pertama adalah sifat egois ini merupakan kelanjutan dari apa yang diterimanya selama ini. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Jika seseorang itu terbiasa menerima sesuatu sejak kecil, misalnya dia selalu dimanja, tidak pernah ditegur, tidak pernah disalahkan, kemudian dia selalu mendapatkan apa yang dia mau kayak gitu tanpa usaha ataupun ya tinggal apa kayak gitu, maka ini akan membentuk satu pola di dalam hidupnya sehingga akhirnya dia akan menuntut orang lain juga akan memberikan apa yang selalu dia terima kayak gitu. Artinya ketika seseorang itu menerima hanya tahu menerima terus menerus, maka dia akan memiliki prinsip bahwa saya harus diberi sesuatu terus menerus kayak gitu. Jadi istilahnya bahwa ketika seseorang ini memiliki pola bahwa selama hidupnya bahwa dia seperti harus menerima terus menerima. Misalnya kayak gini, seseorang anak yang dididik hanya selalu dimanja tanpa pernah ditegur atas kesalahannya atau apa, dia akan cenderung menjadi anak yang penuntut kayak gitu. Karena apapun yang dia minta selalu dikasih, dan itu akan melahirkan seseorang anak yang memiliki ego bahwa apa saja yang dia inginkan itu harus dia dapatkan. Dia harus menerima apa yang dia inginkan. Jadi sikap mementingkan diri sendiri ini bisa timbul karena merupakan kelanjutan dari apa yang diterimanya selama ini. Nah, inilah yang kadang membuat seseorang itu menuntut orang lain supaya memberi sesuatu kepada dirinya gitu. Karena dia terbiasa menerima. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang selanjutnya adalah penyebab kenapa orang itu mementingkan diri sendiri adalah timbul karena dari kekurangan dan kelaparan emosional, finansial, dan juga jasmani. Walaupun ini tidak semua, tetapi kebanyakan orang yang merasa kekurangan, dia akan cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Seberapa sering kita selalu berpikir seperti ini, buat diri sendiri saja kurang, ngapain kita berbagi kepada orang lain. Nah, pemikiran ini tuh timbul karena dia ngerasa selalu kurang kayak gitu loh. Karena misalnya kurang dalam hal finansial lah kayak gitu. Ketika dia merasa kurang dalam hal finansial, maka dia akan membentuk satu benteng yang berkata bahwa
buat diri sendiri saja kurang, kenapa harus berbagi kepada orang lain? Inilah yang menyebabkan sikap mementingkan diri sendiri, egois itu timbul kayak gitu. Karena sikap ini timbul dari rasa kekurangan atau kelaparan kayak gitu. Jika seseorang itu kekurangan atau kelaparan akan rasa perhatian kayak gitu, dia akan menjadi seorang yang egois, yang hanya mau diperhatikan dan tidak mau berempati kepada orang lain. Jika seseorang itu merasa kekurangan dalam berbagai hal kayak gitu, dia akan membentuk satu benteng yang berkata bahwa saya aja belum cukup, mengapa harus memperhatikan orang lain. Jadi inilah yang harus kita waspadai Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena sikap ketika kita terjebak di dalam pola ini, maka sadar tidak sadar sikap egois itu akan timbul di dalam hati kita. Sikap mementingkan diri sendiri itu akan timbul di dalam hidup kita. Jadi kita harus waspada. Nah, Bapak dikasih Tuhan, inilah bahaya-bahayanya, inilah sebabnya kenapa egois itu bisa timbul di dalam hati kita. Dan apa sih kata Alkitab tentang sikap mementingkan diri ini sendiri ini gitu. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan tentang apa kata Alkitab mengenai egois gitu. Yang pertama adalah kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 berkata bahwa kasih itu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi salah satu indikator orang yang memiliki kasih adalah ia tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, jadi sikap egois ini lahir karena ketidakadaan kasih di dalam hidup orang tersebut. Padahal firman Tuhan jelas menunjukkan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, inilah bahayanya mengapa ketika kita hidup terjebak di dalam satu pola yang mementingkan diri kita sendiri, maka kasih dalam hidup kita itu akan menjadi semakin hambar. Itu kenapa firman Tuhan katakan bahwa di akhir dunia nanti kasih itu akan menjadi semakin dingin. Karena orang itu akan bersifat individualis. Mereka akan lebih condong kepada dirinya sendiri. Yang awalnya orang masyarakat itu bersifat sosialis kayak gitu, sering berkumpul bersama-sama. Dan hal itu semakin lama semakin dihancurkan polanya sehingga akhirnya orang itu mulai bersikap individual. Dan ketika seseorang itu bersikap individual, maka secara otomatis kasih pun akan menjadi dingin. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Berarti ketika seseorang itu tidak memiliki kasih, berarti Allah tidak ada dalam hidupnya. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan memiliki kasih. Dan kalau kita mengizinkan hati kita digerogoti oleh perasaan sikap mementingkan diri sendiri, maka waspada Bapak Ibu. Kasih kita itu lama-lama kelamaan akan menjadi dingin dan hambar. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi hidup kita. Kita mengatakan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu adalah salah satu ciri karakteristik dari kasih. Dan ketika kita mulai membentuk satu benteng yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu untuk saya, sikap egois itu mulai muncul dalam kehidupan kita, maka hal itu akan mengganggu kasih kita kepada Allah dan kasih kita juga kepada sesama. Benar firman Tuhan katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ketika kita mementingkan diri sendiri, maka kasih itu akan hilang dari hidup kita. Dan itu yang menjadi bahaya, membahayakan hidup kita. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu mementingkan diri sendiri, ketika seseorang itu bersikap egois, maka sikap mementingkan diri sendiri itu adalah pusat dari segala masalah. Yakobus 3 ayat 16 berkata bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Benar Bapak Ibu? Ketika masing-masing orang itu mulai mementingkan diri sendiri, mencari keuntungannya bagi diri sendiri, maka bisa dipastikan di situ akan timbul segala kekacauan dan perbuatan jahat. Entah itu di keluarga, di gereja, di satu organisasi, ketika seseorang itu mulai mencari keuntungannya bagi diri sendiri, maka di situ pula akan timbul berbagai macam kekacauan. Bapak Ibu perhatikan berapa banyak keluarga yang hancur oleh karena masing-masing mencari keuntungan diri sendiri. Berapa banyak gereja yang pecah gara-gara masing-masing mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan berapa banyak organisasi yang akhirnya tidak berjalan dengan baik seperti bagaimana fungsi awalnya. Karena mereka mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan satu negara pun bisa hancur ketika pihak-pihak dalam pemerintahan itu berusaha mencari kepentingan bagi diri mereka sendiri, bagi golongan mereka sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri ini begitu berbahaya dan karena merusak, dia akan menimbulkan berbagai macam masalah. Dan Alkitab sudah mengingatkan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah kenapa kita harus selalu memeriksa hati kita. Apakah hidup kita itu sudah dikuasai oleh rasa egois? Apakah selama ini apa yang kita lakukan, kita mementingkan diri kita sendiri? Lantas bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa egois ini? Tentu ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengatasi rasa egois ini. Tetapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Ada banyak cara tetapi saya akan memberikan 2 cara bagaimana kita bisa melawan rasa egois. Bagaimana kita bisa membuat hati kita itu terhindar dari rasa mementingkan diri sendiri, dari sikap mementingkan diri sendiri. Yang pertama adalah pahami sumber sikap egois kita. Mau tidak mau di bagian ini kita harus mengevaluasi diri kita menyelidiki hati kita. Dari mana sikap egois itu timbul? Apakah dari pola yang salah? Misalnya selama ini hanya tahu menerima tanpa mau memberi? Atau sikap ini timbul dari trauma masa lalu karena kekurangan atau kelaparan, misalnya kekurangan perhatian atau karena dulu hidup susah sehingga akhirnya terbentuk satu mindset bahwa untuk diri sendiri saja susah, kenapa harus berbagi kepada orang lain. Bapak dikasih Tuhan, pentingnya bagi kita untuk kita memahami sumber. Karena kalau kita tidak memahami sumbernya, maka kita tidak akan bisa mencari satu solusi yang terbaik. Misalnya kalau kita menebang pohon tetapi cuma rantingnya, ya pasti akan tumbuh lagi. Kalau kita pengen menebang pohon sampai habis, ya sampai akar-akarnya supaya tidak tumbuh lagi. Kalau dalam satu pohon kita cuma tebang ranting, ya paling cuma bentar nanti tumbuh lagi, bentar tumbuh lagi. Makanya bagaimana kita bisa mengatasi rasa egois kita? Kita harus menemukan sumber pola kenapa kita bisa bersikap seperti itu. Apakah ini lahir dari sikap karena selama ini kita hidup di dalam pola yang dimanja misalnya, atau mungkin hanya tahu menerima saja, atau sikap ini lahir dari trauma-trauma masa lalu kita, bagaimana dulu mungkin kita pernah hidup susah, atau mungkin kita pernah mengalami namanya kekurangan. Nah itu kita harus gali, sehingga ketika kita bisa menemukan hal ini, maka kita bisa mencari solusi yang tepat. Kita bisa mematahkan sumbernya kayak gitu. Kita bisa melakukan hal yang perlu untuk kita menangani permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah sadari untuk siapa kita hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini tuh tidak lama. Pengkhotbah katakan bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar terlihat kemudian menghilang. Dan selama kita hidup, sadari untuk siapa kita hidup. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri ataukah kita hidup untuk Kristus?
Karena faktor ini yang akan menentukan sikap kita. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, ya maka akan terjadilah kita mementingkan diri kita sendiri. Segala sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita jumpai, yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita katakan, semuanya akan berpusat kepada diri kita sendiri. Hanya untuk kepentinganku sendiri. Tetapi kalau kita berpusat kepada Kristus, kalau kita hidup untuk Kristus, maka hasilnya akan berubah. Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan oleh iman dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi inilah satu sikap yang selalu harus kita kembangkan. Selama ini saya hidup untuk siapa? Apakah untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk organisasi saya, atau untuk Kristus? Karena ketika kita mendedikasikan hidup kita selain daripada Kristus, hal tersebut akan membawa kesalahan kepada hidup kita. Ketika kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, ya kita akan menjadi orang yang egois, hanya mau mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita hidup untuk Kristus, maka kita akan bisa menemukan satu pola yang begitu luar biasa. Kristus, Yesus adalah satu teladan sempurna bagaimana hidup tidak mementingkan diri sendiri. Yesus itu tahu ketika dia ke dunia ini untuk apa tujuannya. Dan selama hidupnya, fokus Yesus adalah untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu turun ke dunia, menjadi ganti dosa bagi manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Kalau sekali-kali Yesus itu mementingkan dirinya sendiri, maka sampai saat ini saya percaya kita tidak akan bisa menikmati karunia Allah, yaitu keselamatan. Jika Yesus itu mementingkan dirinya sendiri. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah selalu berfokus kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus hidup untuk memenuhi kehendak Bapa. Inilah yang harus penting kita lakukan, bahwa kita juga harus hidup bagi Kristus. Itu kenapa Paulus berkata bahwa dan hidupku sekarang yang kuhidupi adalah bukan aku lagi. Jadi fokus hidup dari Paulus itu bukan dirinya sendiri, tetapi adalah Kristus yang hidup di dalamnya. Dengan cara seperti inilah kita akan bisa mengatasi rasa mementingkan diri sendiri. Saya bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kemurahan hati dari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika Bapak Gembala mengumumkan bahwa ada beberapa orang jemaat yang mengisolasi mandiri, dengan kerelaan hati Bapak Ibu mulai mengambil bagian di dalam program tersebut untuk membantu saudara-saudara yang isolasi mandiri ya gitu. Mungkin jumlahnya tidak seberapa yang dapat kita beri, tetapi percayalah Bapak Ibu, seberapapun yang kita beri, ketika kita itu lahir dari kasih kita, itu sangat berdampak bagi orang lain. Orang yang mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan bagaimana senangnya orang bisa makan super mie kayak gitu. Senangnya orang bisa makan telur atau apa. Ketika kita memberi, ketika kita memikirkan orang lain, tidak hanya fokus kepada diri kita, hal itu akan menjadi satu berkat yang luar biasa. Makanya saya bersyukur atas kebaikan dari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya pun berpikir bahwa pandemi ini mengajarkan banyak hal. Bagaimana Tuhan membentuk sikap hati kita untuk kita peduli kepada orang lain. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bukan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Sama seperti di awal tadi, saya menyebutkan bahwa bagaimana sosok Sarah Gilbert ini, dia begitu peduli kepada orang lain. Sehingga karena kepeduliannya, dia melepaskan hak paten atas vaksin AstraZeneca ini. Supaya semua orang itu bisa divaksin. Dia bisa jadi orang yang sangat kaya raya jika dia mempertahankan hak paten tersebut. Tetapi dia melepasnya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang, untuk orang banyak.
Sebagai orang yang kenal Kristus, bukankah kita harus punya sikap yang seperti ini? Bahwa hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Itu kenapa firman Tuhan katakan bahwa semakin banyak engkau diberi, semakin banyak juga pertanggungjawaban yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Banyak orang selalu berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tetapi sadarkah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan berkati saya, itu juga berarti bahwa Tuhan tuntutlah lebih banyak lagi dari saya. Ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati pekerjaan saya, berkati hidup saya, berkati keluarga saya, berkati segala sesuatu yang saya kerjakan dan lakukan. Sadarkah Bapak Ibu bahwa itu juga berarti Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuntutlah lebih banyak dari hidup saya, karena saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa banyak diberi, daripadanya juga akan banyak dituntut pertanggungjawaban. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bagaimana kita peduli kepada orang lain. Bagaimana kita mulai menyingkirkan sikap egois kita. Bapak dikasih Tuhan, mari pandemi ini belum berakhir. Mari kita hadapi secara bersama-sama. Mari kita bergandeng tangan sebagai satu keluarga Tuhan. Kita lewati ini secara bersama-sama. Karena kalau kita lewati secara sendiri-sendiri, kita tidak akan bisa bertahan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Mau siapapun dia, pasti dia akan membutuhkan orang lain untuk hidupnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Jadi mari kita bergandeng tangan, kita kuatkan sesama kita kuatkan orang-orang yang terdekat kita. Jangan kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri, tetapi mari kita tengok kanan kiri, kita rangkul mereka dan kita berjalan bersama-sama untuk melewati ini semuanya. Biarlah hati kita seperti hati Kristus, hati yang mengasihi semua orang, hati yang tidak memperdulikan, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar begitu hal yang luar biasa dari sosok banyak hal orang-orang yang begitu murah hati ketika mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Apalagi kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, di mana kami dituntut untuk hidup kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Hidup kami harus memiliki kasih dalam hidup kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami menyingkirkan dari hidup kami sikap yang mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan jika kadangkala apa yang kami lakukan hanya berfokus kepada hidup kami, hanya untuk kepentingan kami, hanya untuk hidup diri kami sendiri. Hari ini biarlah Engkau yang akan mengubahkan hidup kami, ajar kepada kami supaya kami mementingkan orang lain daripada hidup kami. Sehingga kami bisa menunjukkan kasih yang daripada Engkau. Bukankah kami sebagai satu keluarga kami harus bergandeng tangan. Kami harus mengasihi sesama kami seperti kami juga mengasihi diri kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Siapapun kami yang saat ini menonton tayangan ini, Tuhan akan memberkati, berikan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom.